Marilah dengan hati bersyukur kita mengarahkan hati dan pikiran kita pada ibadah pagi hari ini yang diberi tema Bersahabat dengan Diri Sendiri yang akan dilayani oleh Pendeta Stefanus Lim dari GKI Marta Direja, Purwokerto. Persembahan pujian paduan suara Jubilate, pengiring pujian Priscilla Dianawati dan tim, operator LCD Agus. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan memberkati pelayanan saudara semua. Persidangan Majelis Jemaat yang diperluas atau PMJD akan diadakan pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2016 pukul 12 siang di ruang aula GKI Samanhudi. Adapun buku kehidupan jemaat yang berisi program pelayanan Majelis Jemaat GKI Samanhudi tahun 2015-2016 telah tersedia. Jadi bagi Bapak Ibu yang memerlukannya dapat mengambilnya pada asyar di pintu keluar. Kepada anggota jemaat juga dihimbau untuk berpartisipasi mengisi formulir pengajuan calon penatua yang terdapat di dalam sisipan warta jemaat. Batas waktu pengumpulan formulir calon penatua ini adalah hari ini tanggal 10 Juli 2016. Pada tanggal 24 Juli 2016 nanti GKI Samanhudi juga akan mengadakan lomba cerita Alkitab untuk anak-anak yang bertemakan Yusuf. Untuk informasi selanjutnya dapat dilihat di sisipan warta jemaat pada hari ini. Demikianlah warta lisan. Mari dengan berdiri kita menyanyikan pujian indahnya saat yang teduh. Indahnya saat yang
pada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Salam bagimu, damai Kristus besertamu. Bagimu, salam bagimu, damai Kristus besertamu. Silahkan duduk saudaraku. Mazmur 42 ayat yang kedua menjadi nas pembuka ibadah kita pada pagi hari ini. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Amin.
dosa kesalahan kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau pagi hari ini Tuhan memberi kesempatan bagi kami melangkahkan kaki kami masuk ke dalam gereja-Mu, di dalam rumah Tuhan yang kudus di tempat inilah. Kami membawa pengucapan syukur, rasa terima kasih kami yang tak terhingga, karena Tuhan begitu baik dan mengasihi kami. Kami sungguh mengalami penyertaan tangan Tuhan, dikala kami sehat, maupun dikala tubuh kami lemah dan sakit. Kami mengalami cinta kasih-Mu Tuhan, dikala kami melewati hari-hari yang penuh kegembiraan dan canda tawa, maupun dikala hidup kami penuh tetesan air mata. Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami. Siapakah kami di hadapan-Mu ini? Kami merasa malu, karena ternyata hidup kami belumlah membalas kemurahan dan kebaikan hati Tuhan. Hidup kami belumlah menyukakan dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Justru kami seringkali mengecewakan, menyusahkan, dan sungguh membuat Tuhan kecewa melihat kata-kata kami, perbuatan kami, angan-angan pikiran kami. Bapa Sorgawi, pagi ini dengan penuh rasa sesal dan malu, kami datang kepada Tuhan seperti rusa yang rindu akan sungai yang berair. Itulah dahaga yang ada di dalam hidup kami untuk bertemu dengan Engkau Tuhan yang hidup. Kami rindu mengalami perjumpaan dengan-Mu di dalam persekutuan kami sebagai gereja-Mu. Kami rindu mengalami pembaharuan hidup. Kami siap membuka lembaran hidup yang baru, hidup di dalam pertobatan. Ajari kami berdamai dengan diri sendiri. Ajari kami boleh menerima semua peristiwa-peristiwa hidup kami. Dan kami siap sedia mulai hari ini berjalan bersama dengan Tuhan, digandeng tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan terus sabar menanti perubahan-perubahan hidup kami yang kami awali mulai pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Saudaraku, mari kita bersama-sama berdiri. Terpujilah Allah karena Dia sudah mengampuni umat dan gereja yang telah mengakui dosa dengan tulus dan ikhlas. Mazmur 62 ayat 7 dan ayat 8. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Kristus bagimu. Mari kita mempersiapkan diri kita menyambut firman Tuhan, kita berdoa bersama. Tuhan, anugerah-Mu begitu ajaib bagi kehidup kami satu persatu. Sehingga kami saat pagi ini boleh bersama-sama ada di dalam rumah-Mu yang kudus. Dan boleh Engkau berikan kesempatan untuk menerima berkat sabda firman-Mu. Sekaranglah waktunya firman Tuhan diberitakan bagi kami. Mari Roh Kudus, Engkau yang menolong kami, bukan hanya untuk mendengarkan firman-Mu, bukan hanya untuk mengerti apa maksud kehendak-Mu, namun biarlah kami juga diberi kemampuan untuk mengerjakan firman-firman-Mu.
Pakailah hamba-Mu melayankan firman-Mu Tuhan. Berkatilah pelayanan firman Tuhan di pagi hari ini, supaya tidak ada seorang pun di antara kami pulang dengan hati yang hampa. Kami rindu disegarkan dengan firman-Mu. Kami siap dikenyangkan dengan sabda-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Kami sungguh membuka pintu hati kami untuk dengar-dengaran akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyambut pelayanan firman Tuhan memberkati hidup kami satu persatu. Haleluya. Amin. Ibu bapak, saudara-saudariku yang kekasih, bacaan firman Tuhan diambil dari kitab Mazmur pasal 42. Mazmur 42 untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allah-Mu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon dari gunung Mizar. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allah-Mu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. Bapak, saudara-saudariku yang kekasih, apa yang menjadi tema ibadah di pagi hari ini? Kita sama-sama akan merenungkan sebuah tema tentang bersahabat dengan diri sendiri. Berarti di balik tema ini ada kehidupan yang sering terjadi. Seseorang masih bermusuhan dengan dirinya sendiri. Ada peristiwa-peristiwa pahit yang tetap tersimpan. Ada kegagalan, ada kekecewaan yang terus dipendam dan terbawa-bawa sampai kapanpun. Pertanyaannya, benarkah kita menjadi orang Kristen? Perlu sungguh-sungguh hari ini minta kepada Tuhan supaya aku bisa bersahabat dengan diriku sendiri. Ibu bapak, saudaraku,
Apa akibatnya kalau seseorang tidak bisa bersahabat dengan dirinya sendiri? Saya punya sebuah cuplikan video yang lucu. Bagaimana seorang mahasiswa memiliki pacar, tapi sepertinya tidak direstui oleh orang tuanya. Jadi mereka nggak bisa menyatu, mereka harus terpisah. Dan peristiwa itu ternyata membekas di hati mahasiswa ini. Sampai-sampai kalau belum bisa menerima kenyataan, maka peristiwa apapun terbawa-bawa dengan soal, kenapa kok kami harus dipisah? Mana buktinya? Kita lihat video yang lucu ini. Bu, nasi gorengnya 2 bungkus ya. Bungkusnya mau dipisah apa disatuin? Disatu aja, Bu. Dipisah itu rasanya nggak enak. Sakit. Semua terserah padamu, aku begini adanya. Oh, bocah edan. Ya, saudaraku, akhirnya penjual nasi goreng ini mesti teriak bocah edan ya. Anak gila, mosok ditanya mau dipisah atau disatuin malah nangis ya. Ibu bapak, saudaraku yang kekasih, lihatlah bagaimana di dalam kisah peristiwa ini. Kalau seseorang belum bersahabat dengan dirinya sendiri, masih terus mengungkit-ungkit peristiwa yang sangat menyakitkan yang belum bisa dia terima, maka hidupnya tidak pernah bahagia. Menarik. Apakah di dalam pembacaan kitab Mazmur pasal 42 hari ini, kita juga menemukan bahwa sosok seorang hamba Tuhan di dalam diri sang pemazmur pernah mengalami situasi di mana dia sangat sulit menerima kenyataan dan dia benar-benar merasa kecewa dengan peristiwa-peristiwa yang dia alami. Kita temukan buktinya dari pembacaan Mazmur 42 ayat yang ke-10 dan ayat 11. Saya mau mengajak kita membaca berbalasan. Saya membaca ayat 10, ibu bapak, saudara-saudari membaca ayat yang kedua 11. Aku berkata kepada Allah gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Saudaraku yang kekasih, pemazmur saat itu bersama-sama dengan kehidupan umat Allah merasakan masa-masa yang sangat pahit. Ketika sebagai umat pilihan Allah, mereka harus mengalami kekalahan. Mereka mesti mengalami situasi yang sangat berat. Bagaimana hidup di tengah pembuangan, bagaimana peristiwa itu betul-betul sangat membuat hati pemazmur sangat sedih ketika mereka harus tinggal jauh dari negeri tanah air yang Tuhan berikan. Dan apa yang dialami ketika kehidupan umat Allah ini mengalami masa-masa pembuangan yang pahit. Pemazmur sempat berkata kepada Allah, mengapa Tuhan Engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Saudaraku, pernahkah di antara kita juga berkata seperti pemazmur, Tuhan, mengapa hidupku Engkau lupakan? Mengapa seakan-akan Engkau hanya peduli dan mendengar doa orang-orang lain, bukan doa-doaku? Mengapa hidup kami harus mengalami kegagalan, kekecewaan, kekalahan, bahkan orang bersenang-senang melihat kegagalan-kegagalanku, dan mengapa Tuhan diam saja? Saudaraku, penderitaan itu ternyata sangat berat bagi pemazmur. Ketika orang-orang terus mengejek, mencela, mencemooh, mempersoalkan, benarkah engkau memiliki Allah? Di mana Allahmu? Mengapa engkau mengalami hidup seperti ini kalau engkau punya Allah? Ibu bapak, saudaraku yang kekasih, mungkin kata-kata yang ditujukan kepada pemazmur itu, di mana Allahmu, pernah juga terucap oleh orang-orang di sekitar kita ketika kita sedang mengalami kepahitan hidup.
Benarkah engkau adalah seseorang yang diperhatikan oleh Tuhan Allahmu? Di mana Tuhan Allahmu? Ibu bapak, saudaraku yang kekasih, saya tertarik ketika seseorang yang pandai membuat gambar animasi menunjukkan bahwa jalan hidup orang Kristen itu diibaratkan seperti jalan salib. Lihatlah, menjadi anak Tuhan bukan sekedar orang ini meloncat-loncat biasa, tapi dia sedang menapaki jalan salib, jalan hidup sebagai orang Kristen. Ternyata tidak mudah. Ketika aku melintasi jalan salib, bukan cuman diriku ini dihadang, dihambat, tapi aku pun pernah terpukul jatuh. Dan barangkali setiap anak Tuhan, siapapun kita, di saat kita kesakitan, terkapar, terjatuh, kita pasti bertanya, Tuhan, di mana Engkau? Mengapa Engkau membiarkan peristiwa ini terjadi dalam hidupku? Mengapa keluargaku yang harus mengalami seperti ini? Saya kagum dengan seorang hamba Tuhan yang menuliskan kata-kata indah. We don't grow when things are easy. Kita nggak pernah akan bertumbuh kalau segala sesuatu itu gampang atau mudah. But we grow when we face challenges. Tapi justru kita ini bertumbuh di saat kita berhadapan dengan tantangan-tantangan. Mana buktinya? Saudaraku, lihatlah gambar tanaman yang mau tumbuh ini. Biji tanaman ini tidak pernah tahu mengapa proses pertumbuhanku tidak seperti teman-temanku. Biji yang ditanam harusnya dalam waktu tertentu segera bisa muncul ke permukaan tanah. Tapi mengapa aku sangat sulit bisa muncul ke atas permukaan tanah? Biji ini gak pernah tahu kalau di atasnya ada batu besar yang keras dan kuat. Apakah tanaman ini menyerah? Ternyata justru gara-gara ada batu yang besar dan keras itu, biji tanaman ini mencari cara. Aku harus memperkuat akar-akarku supaya aku punya kekuatan untuk tetap bisa muncul ke permukaan. Coba ditembus ke atas, gagal, belum berhasil. Apakah tanaman ini menyerah? Ternyata tidak. Bagaimana tanaman ini memiliki kreativitas, ide yang luar biasa, meliukkan batang tubuhnya, bergeser dari arah pertumbuhan semula, dan akhirnya bisa menembus permukaan tanah. Dan setelah melihat ke samping baru tahu, oh ternyata ada batu besar yang menghadang pertumbuhanku. Tapi aku bersyukur karena sekarang aku menjadi tanaman yang lebih kuat dibanding tanaman-tanaman yang lain. Pertumbuhanku lebih meyakinkan dibanding tanaman-tanaman yang lain. Akar-akarku menancap lebih kuat. Bagaimana batang tubuhku lebih lentur, lebih sanggup untuk menghadapi tantangan-tantangan hidup. Puji Tuhan. Bukankah menjadi anak Tuhan, kalau saudara dan saya bisa memiliki pemahaman seperti hamba Tuhan yang satu ini, mengatakan bagiku tantangan justru membuat aku bertumbuh, itu akan membuat hati saudara dan saya bisa bersahabat dengan diri sendiri. Ibu bapak, saudara-saudariku, mungkin kita bertanya-tanya, Pak Stefanus, bagaimana cara pemazmur menerima kenyataan-kenyataan yang pahit itu untuk dapat diterima dan dihadapi dengan cara yang bijak? Kita temukan jawabnya di dalam pembacaan Mazmur pasal 42. Saya akan membacakan ayat yang kedua. Kaum wanita membaca ayat 3 dan kaum pria membaca ayat yang keempat. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah.
Saudaraku, pemazmur sungguh mengakui bahwa hidupku ini berat dan sulit. Aku tidak menutup-nutupi kalau memang aku harus meneteskan air mata siang dan malam. Aku tidak mau hidup di dalam kepura-puraan. Pemazmur mengatakan, sungguh Tuhan, air mataku sudah jadi makananku siang dan malam. Sepanjang hari, di saat orang mengejek, mencemooh di mana Allahmu. Tapi sikapku satu. Aku tetap mau datang bertemu dengan Tuhan Allahku. Aku tidak akan lari meninggalkan Tuhan Allahku. Pemazmur menggambarkan dengan bahasa syair lagu yang sangat puitis. Ibarat seekor rusa. Aku adalah rusa yang sangat haus di tengah-tengah padang gurun dunia ini. Aku haus merindukan sungai yang berair. Seperti itulah hausnya jiwaku menunggu-nunggu Engkau ya Allah. Kapan aku boleh datang melihat Allah? Ibu bapak, saudara-saudariku, satu pertanyaan dari pemazmur ini mengajak saudara dan saya mencari proses kehidupan pertumbuhan iman kita sampai pagi hari ini. Di saat kita bertanya, bilakah, kapankah aku boleh datang melihat Allah? Ibu bapak, saudara-saudariku, penderitaan, sakit penyakit, kegagalan, kehancuran semestinya tidak akan membuat kita terpisah dari kasih Tuhan. Pemazmur sadar akan hal ini. Yang perlu aku lakukan justru aku mau datang dan aku kepingin bertanya, kapan Tuhan aku boleh melihat Engkau? Kapan aku boleh merasakan pertolongan-Mu kembali? Ibu bapak, saudara-saudariku, seseorang mengungkapkan perbandingan ketika kepada kita ditanya, menjadi orang Kristen hidupmu itu berat atau berkat? Banyak anak Tuhan berpikir mencari jawaban, hidupku ini berat atau berkat. Tapi ternyata persoalannya sangatlah menarik. Kalau kita menyandingkan dua kata ini berjejeran, lalu mencoba mencari di mana letak perbedaannya. Ternyata kata berat dan kata berkat hanya selisih pada satu huruf, yaitu huruf K. Andai kata huruf K ini disisipkan masuk di saat-saat yang berat, maka yang berat akan jadi berkat. Dan kita tahu simbol huruf K ini adalah Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Seberat apapun peristiwa hidupku, sesulit macam apapun pengalaman yang sedang menindih hidupku, kalau aku melibatkan Kristus masuk ke tengah-tengah hidupku, yang berat akan jadi berkat. Mengapa? Karena kita punya Tuhan adalah Tuhan yang pernah memikul salib. Tuhan yang pernah mengalami penderitaan. Tuhan yang tidak kabur terhadap penderitaan dan kesulitan. Ia justru terus datang menghadapi, berjuang dan tidak lari meninggalkan penderitaan. Dan ia menang. Jadi dalam penderitaanku, kalau aku melibatkan Kristus masuk di tengah-tengahnya, aku jadi kuat. Seperti Kristus memberi teladan dalam hidupku. Seorang hamba Tuhan menulis gambaran yang menarik. Di dunia, banyak orang berpikir terlanjur nasi udah menjadi bubur. Tapi bagi anak Tuhan, persoalannya tidak berhenti sampai di situ. Bagi anak Tuhan, orang boleh mengatakan nasi sudah menjadi bubur, enggak masalah. Kenapa kok enggak masalah? Lihatlah,
Karena Tuhan sudah menyiapkan cakwe, ayam suwir, seledri, dan kerupuknya. Kurang apa lagi ya. Ibu bapak, saudaraku yang kekasih, gak pernah ada kata terlambat buat kita. Di dalam Tuhan pertolongan itu tetap boleh kita harapkan. Bersama Tuhan peristiwa-peristiwa hidup ini ternyata Tuhan izinkan terjadi untuk mendewasakan hidup kita. Persoalannya seberapa kuat kehidupan kita sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan. Bicara tentang kekuatan hidup, saya teringat bagaimana orang-orang Afrika sangat membanggakan kehidupan ketika mereka boleh lahir sebagai bangsa berkulit hitam. Maka di kalangan pria bangsa Afrika, mereka mengatakan bahwa warna hitam itu simbol kekuatan. Jadi mereka makin bangga kalau kulit mereka itu berwarna hitam legam. Itu tandanya kami dikasih Tuhan kekuatan yang luar biasa. Tertarik saya dengan sebuah humor. 3 orang anak laki-laki dari bangsa Afrika berkumpul. Mereka saling membanggakan sebenarnya di antara bapak kita ini siapa bapak yang lebih kuat. Siapa laki-laki yang terhebat? Bapakku, bapakmu, atau bapaknya dia? 3 anak laki-laki ini berkumpul. Lalu mereka mulai membual, mereka mulai omong besar, mereka mulai mengkhayal. Anak laki-laki pertama mengatakan, kalian tahu tidak? Bapakku kemarin mencoba menebang bambu pakai parang. Ternyata waktu menebang bambu, kena parang jarinya, keluar darah. Bapakku ternyata bukan cuman kulitnya yang hitam, darahnya juga hitam katanya. 2 temannya tersenyum. Lah, anak kedua mengatakan itu belum seberapa. Bapakku kemarin manjat pohon kelapa, pas hujan, licin, kepleset, jatuh. Dibawa ke rumah sakit, patah tulang. Waktu dibuka, dokter tulangnya kaget. Tulangnya hitam katanya. Anak kedua membanggakan, hebat bukan bapakku. Anak ketiga enggak mau kalah. Kemarin siang, kami itu nonton TV. Di ruang keluarga, semua lampu dinyalakan. Tiba-tiba bapakku masuk. Bapakku kentut. Hitam semua katanya. Ya, ibu bapak, saudaraku, lihatlah bagaimana anak-anak lelaki di Afrika mengatakan, kami punya ayah yang kuat, kami punya ayah yang hebat, kami punya ayah yang benar-benar bisa menjadi simbol kekuatan. Menarik. Persoalannya, dengan cara apa kita bisa membangun kekuatan iman dikala kita mengalami kepahitan, kekecewaan, dan membuat kita sangat sulit bersahabat dengan diri sendiri. Pemazmur mengajari caranya. Apa cara yang bisa kita lakukan? Saya ajak kita bersama-sama semuanya membaca ayat 5 dan ayat ke-6 dari Mazmur 42. Mari kita ucapkan dan kita baca bersama-sama demikian. Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah, dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allah. Ibu bapak, saudara-saudariku yang kekasih, pemazmur membangun kenangan bagaimana dulu di tanah air kami, kalau kami mengalami kesulitan-kesulitan, kami datang melangkahkan kaki masuk ke dalam rumah Tuhan. Di tempat negeri pembuangan ini, aku juga akan mengenang peristiwa-peristiwa kehidupanku waktu dekat dengan Tuhan dulu. Bagaimana saat itu ketika hatiku sedang mengalami jiwa yang gundah gulana, aku berjalan maju di tengah-tengah kepadatan manusia,
Aku sungguh-sungguh tetap terus kepingin mendahului teman-temanku. Aku ingin masuk melangkah ke rumah Allahku. Aku mau beribadah. Aku datang ke dalam rumah Tuhan. Dan bagaimana aku mendengar suara puji-pujian. Sorak-sorai nyanyian syukur di saat semua orang mengadakan perayaan ibadah. Hatiku rindu bertemu dengan Tuhan. Ketika aku berkata, mengapa engkau harus tertekan hai jiwaku? Mengapa engkau harus gelisah terus-menerus di dalam diriku? Sekarang di dalam rumah Tuhan ini, aku akan berharap kepada Tuhan. Aku mau sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan Allahku dan penolongku. Ibu bapak, saudara-saudariku, pengalaman sepahit apapun, kejadian sesulit apapun, ternyata tidak boleh memisahkan kita dari perhimpunan dan persekutuan komunitas kita sebagai jemaat Tuhan. Di dalam gereja, kita mendapat kekuatan yang baru. Di dalam setiap lagu-lagu pujian, kita sangat terinspirasi untuk menentukan keputusan iman. Saya sangat senang diundang di tengah gereja ini. Ketika gereja Tuhan di tempat ini sedang mengadakan sukacita bulan musik. Musik, nyanyian pujian, diakui oleh pemazmur. Bagaimana sungguh mengubah hidup kami menjadi kuat. Sungguhkah? Berharap kepada Tuhan kita mendapat pertolongan. Benarkah di dalam Tuhan Allah kita mendapatkan jalan keluar? Saya ingin menutup khotbah ini dengan kesaksian dari seorang perempuan yang cantik. Siapakah perempuan ini? Perempuan ini namanya adalah Alison Botha. Umurnya 27 tahun. Anak Tuhan yang satu ini dari kecil rajin sekolah minggu, aktif di gereja. Dan Tuhan memberi bukan cuman wajah yang cantik, tapi Tuhan juga memberi kecerdasan di atas teman-temannya. Selalu mendapatkan peringkat pertama. Bahkan bukan cuman itu. Alison Botha, seorang perempuan yang ternyata adalah memiliki karakter sifat yang ramah tamah, mudah bergaul dengan siapapun. Sehingga ketika ia lulus, ia bergumul dalam doa, Tuhan aku mesti kerja sebagai apa? Puji Tuhan, ia mendapatkan jawabannya. Ia memilih untuk bekerja menjadi agen asuransi. Dengan kecerdasannya, berhitung dengan begitu cepat, bisa meyakinkan para calon nasabahnya ketika ia melakukan prospek kepada calon-calon nasabah baru. Dengan keramah tamahannya, dengan wajahnya yang cantik dan menarik, Alison Botha diberkati Tuhan. Berkarir di bidang agen asuransi, dari level paling bawah sampai mencapai top puncak kehidupannya menjadi seorang agen asuransi. Tepatnya di kota Port Elizabeth di negara Afrika Selatan. Saudaraku, kurang apa lagi? Masih muda, sukses, cantik, kaya raya, mudah bergaul, disayang Tuhan. Hidupnya rajin ke gereja. Tapi Alison Botha tidak pernah akan terlupa tentang peristiwa yang pernah dia alami. Tepatnya di bulan Desember tahun 1994. Ada dua orang pria sangat terpesona dengan kecantikan Alison Botha. Ternyata dua pria ini bermaksud sangat jahat. Mereka berdua menculik, memperkosa Alison Botha, dibawa di tempat yang sunyi. Dan untuk memastikan supaya tidak ketahuan jejak pemerkosaan itu, dua pria ini
membawa pisau belati. Ditusukkan di leher perempuan cantik ini. 16 luka tusukan pisau belati menebas bagian tenggorokan perempuan cantik ini. Inilah kondisi Ellison Botha. Saudaraku, lihatlah. Lehernya nyaris putus. Kalau bukan Tuhan yang menolong, ia sudah meninggal. Di tempat yang sepi, tidak ada siapa-siapa. Ellison Botha terus dalam hati berkata, Tuhan Yesus tolong aku. Puji Tuhan, saat dua pria ini segera kabur, ada seorang dokter membawa mobil, melihat ada korban tergeletak berlumuran darah di pinggir jalan. Ditolong, diangkat, dibawa ke rumah sakit. Puji Tuhan, Ellison Botha mendapat pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Saudaraku, inilah dokter yang mendampingi Ellison Botha. Bagaimana Ellison Botha bukan cuma perlu disembuhkan luka di lehernya. Dokter ini tahu persis berapa beratnya beban sebagai seorang perempuan korban perkosaan. Betapa trauma, kesedihan, kehancuran dan rasa jijik terhadap diri sendiri. Itu betul-betul terus ada di dalam diri Ellison Botha. Dokter yang satu ini menyemangati. Kamu anak Tuhan. Tuhan pasti beri pertolongan untukmu. Luar biasa. Ellison Botha akhirnya mendapatkan penghargaan dari kelompok Rotarian Paul Harris, memberikan sebuah penghargaan award sebagai Port Elizabeth Citizen of the Year. Bagaimana dia terpilih sebagai warga teladan di kota Port Elizabeth tahun ini? Kenapa? Karena melalui dokter yang mendampingi ini, Ellison Botha berhasil menulis sebuah buku menceritakan pengalamannya. Bukunya berjudul I Have Life. Aku memiliki hidup. Aku belum mati. Aku masih memiliki kehidupan ini. Dan apa yang diceritakan Ellison Botha bukan cuman kesuksesannya pada masa sekolah dulu. Bukan cuman tentang karirnya yang luar biasa diberkati Tuhan. Tapi juga pengalaman pahitku diperkosa dua laki-laki. Pengalaman bagaimana Tuhan menolong aku di saat semestinya aku mati. Dan bukan cuman itu. Ellison Botha melakukan refleksi teologis yang sangat mendalam. Mengapa aku diizinkan Tuhan mengalami ini? Tuhan pertemukan dengan seorang laki-laki yang menjadi suaminya. Bersama dengan suaminya, apa yang dilakukan Ellison Botha? Saudaraku, inilah yang dikerjakan Ellison Botha bersama suaminya. Melakukan sebuah pekerjaan baru, pelayanan yang indah. Mereka membuka klinik Ellison Trauma Room. Bagaimana kepada para wanita korban kekerasan untuk boleh bertemu dengan kami. Bagaimana para wanita yang menjadi korban KDRT, silahkan datang bertemu denganku. Lihatlah leherku, lihatlah bekas jahitanku ini. Bagaimana ternyata Tuhan sungguh-sungguh memberi pertolongan dan aku akan mengatakan kepadamu. Mengapa? Aku dulu sangat sulit menerima kenyataan ini. Tapi bersama Tuhan sekarang aku tahu. Aku mengalami ini supaya aku bisa menguatkan orang-orang yang menderita peristiwa trauma, mengalami kejadian-kejadian pahit,
Mereka perlu menerima, bersahabat dengan diri sendiri. Di dalam Tuhan Yesus tidak ada yang tidak mungkin. Saudaraku, kepahitan, kegagalan, air mata, Tuhan izinkan justru untuk menguatkan mereka yang sedang mengalami kepahitan-kepahitan hidup. Saya tidak tahu. Ibu bapak saudara-saudari datang di dalam ibadah pagi ini memiliki beban-beban hidup macam apa? Kita sedang menanggung persoalan-persoalan macam apa? Tapi satu hal sebagai hamba Tuhan, saya mau menyampaikan kepada saudara. Tuhan memanggil saudara dan saya sungguh-sungguh siap bersahabat dengan diri sendiri. Di dalam Tuhan kita dipulihkan. Bersama Tuhan kita punya kekuatan. Di dalam Tuhan kita justru menjadi berkat bagi banyak orang yang sedang mengalami kepahitan hidup. Maukah saudaraku, mulai pagi ini kita belajar dari sang pemazmur. Seperti rusa yang berteriak, mencari-cari sumber air yang sejuk. Itu jeritan hatiku Tuhan. Dan aku percaya di dalam Tuhan ada pertolongan. Kalau ini menjadi keyakinan iman kita. Saya mau mengajak kita bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan berdiri. Kita nyanyikan dengan sangat lembut. Kita hayati setiap kalimat syair lagu ini. Bagai rusa berteriak, cari sumber air sejuk. Demikian pun jiwaku menjerit kepadamu. Akan Allah abadi, hausku tiada terperi. Bilakah tiba waktuku melihatmu ya Allahku. Berdoalah saudaraku, musik mengiringi doa-doa kita. Ceritakan pada Tuhan, apa yang sedang kau alami dalam hidupmu akhir-akhir ini. Kekecewaan hati macam apa? Amarah yang ada di dalam hidupmu. Ceritakan pada Tuhan. Mungkin kau teringat orang yang sedang menyakiti hatimu. Orang yang sangat mengecewakan hidupmu. Tetaplah bawa di dalam doa-doamu. Jangan tinggalkan Tuhan. Seperti rusa yang rindu, sungai yang berair sejuk. Datanglah kepada Tuhan saat ini. Bukan sebuah kebetulan kalau kita boleh memasuki ibadah di dalam bulan musik saat ini. Tuhan kembali mau menggaungkan nyanyian-nyanyian di hati kita, menyemangati hidup kita kembali. Jangan goyah saudaraku. Mungkin kau teringat anggota keluargamu yang sedang terpuruk di dalam kegagalan. Mungkin kau teringat anggota keluargamu yang sedang sakit lemah. Mungkin kau teringat orang yang kau cintai, yang sedang mengalami kekecewaan-kekecewaan di dalam hidupnya.
doakan mereka. Panggil nama mereka di hadapan Tuhan. Saya rindu mendoakan pergumulan hatimu. Letakkan tanganmu di dadamu. Tuhan, inilah isi hati kami yang paling dalam. Sentuh hati kami dengan tangan-Mu yang berlubang paku, Tuhan. Pulihkan hidup kami, kuatkan kami, berjalan di dalam iman. Kami siap berdamai dengan diri kami sendiri, supaya kami bisa berdamai dengan siapapun. Terima kasih Tuhan. Hamba doakan setiap pengunjung kebaktian di pagi hari ini. Tuhan jamah hidup kami. Tuhan berkati hidup kami. Tuhan segarkan kembali perjalanan iman kami. Kami berdoa untuk setiap nama yang kami panggil di hati kami. Tuhan beri pertolongan. Tuhan ubah hidup mereka menjadi baru. Inilah doa-doa kami. Hamba doakan semua pengunjung kebaktian ini pulang membawa kemenangan iman. Haleluya. Amin. Silahkan duduk saudaraku.
Marilah bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Demikian, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudaraku yang kekasih, mari kita menaikkan doa syafaat kita yang kita wujudkan bersama-sama dengan kita menyanyikan nyanyian doa Bapa Kami. Mari kita menaikkan doa syafaat kita melalui nyanyian doa Bapa Kami. Demikian. Bapa Kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita dengan membawa persembahan kita, dengan mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 28 ayat 6 dan 7. Terpujilah Tuhan, karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong. Sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Mari kita menyanyikan PKJ 147 bait 1 sampai 3. Di sini aku bawa Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan.
Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih Bapa diberinya kami kesempatan untuk membawa persembahan syukur kami pada pagi ini. Bapa, kiranya Engkau memberkati apa yang kami bawa ini dan mengajar kami juga untuk menyadari bahwa semuanya ini dari-Mu juga asalnya. Bapa, ajar kami juga agar mempersembahkan waktu dan badan kami untuk melayani-Mu di dalam dunia yang Engkau telah ciptakan ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Haleluya.